akan lebih bijak jika Coach Sintayong menjelaskan secara teknis apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan sehingga Indonesia kebobolan total 5 gol. Ini adalah kekalahan yang sangat amat memalukan, teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan dibantai di Basra. Oke lah, memang Indonesia akan sulit menang di kandang Irak. Saya pun tidak menjagokan Indonesia untuk menang. Saya bahkan memberikan persentase 50-50. Karena ini juga pertandingan pertama bagi Irak. Seharusnya mereka juga tidak akan dengan mudah bisa menang lawan Indonesia. Tapi memang para pemain Indonesia tidak bisa bermain secara taktis ketika mereka diminta untuk bertahan ke dalam. Jadi mereka bertahan mendekati kotak penalti pertahanan mereka. Padahal ketika lawan tim tuan rumah yang bermain agresif, seharusnya lebih ideal bermain, bertahan atau menahan permainan dari para pemain tim lawan itu di tengah, artinya main dengan mid block. Tapi tampaknya taktik dari Coach Sintayong meminta para pemain bermain dengan low block, artinya bertahan ke dalam. Nah, ketika bertahan cukup dalam, tentu itu akan memungkinkan para pemain Irak untuk bisa masuk ke ruang pertahanan Indonesia dan mengirimkan umpan-umpan yang berbahaya. Dan tentu bisa juga tetap semangat, walaupun kemarin ya hari yang paling kelam, yang tentunya bagi semua penggemar ini menjadi suntuk ya. Karena dua tim nasional kita itu hancur. Diawali dengan kekalahan timnas U17 kita di Gelora Bung Tomo dari Maroko dengan kalah 3-1 dari Maroko ya, dan ini menghembuskan harapan kita untuk bisa maju ke babak fase berikut ya, walaupun itu ada senggam harapan, tapi saya pikir tipis sekali yang untuk bisa melihat keajaiban. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas senior kita bertarung di Basra International Stadium. Kita digebuk habis, kalah dengan 5-1 dari tim Singa Mesopotamia. Luar biasa. Ini kekalahan yang sangat mengejutkan ya, ketika kita datang masuk lapangan dengan penuh rasa percaya diri ya, untuk bisa mendapatkan paling tidak hasil imbang. STY begitu yakin memang. Tetapi apa yang terjadi di lapangan faktanya memang berbeda. Ya, kita bisa menyaksikan bersama. Kita kalah di semua aspek melawan Irak. Dugaan saya, teman-teman, di pertandingan terakhir para pemain Indonesia lebih sering mengejar bola daripada bermain bola. Ini sungguh di luar dugaan saya. Nah, ada tuh kontennya, teman-teman. Jadi ada jejak digitalnya. Jadi saya mengakui bahwa saya salah membuat prediksi. Di luar dugaan saya gak ngerti kenapa para pemain dari Indonesia gak tenang ketika coba untuk menguasai bola. Selain itu juga, tampak para pemain di lini pertahanan selalu kepanikan ketika ada para pemain dari tim lawan membangun serangan yang bergelombang. Jadi saya sebagai pengamat nanya, ini pemain yang sedang mandek lu panggil, kenapa yang di kompetisi yang sedang muncul lu gak panggil? Kan begitu. Iya. Boleh dong nanya. Atau gak boleh? Boleh. Harus seragam di republik ini, termasuk di sepak bola. Boleh. Enggak, udah kesimpulannya udah lama kita nggak ketemu aja. Dan lagi-lagi kan yang muji udah banyak, semua pandit itu semua memuji, nggak ada yang mempertanyakan. Saya mempertanyakan boleh dong satu orang saja. Terus kalau satu orang saja mempertanyakan kalian repot, kenapa repot? Satu orang aja Bung Toel kok. Anggap angin aja, kenapa marah-marah? Ya, dan Irak itu wajar, pantas untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi mungkin mereka juga kaget karena bisa mungkin menang dengan 2-0, 2-1, 3-1, tapi tidak dengan 5-1. Ya, karena 2 gol mereka itu diciptakan di babak kedua, itu di 10 menit terakhir ketika ada pergantian pemain yang dilakukan pelatih Irak, Jesus Casas, dengan memasukkan Ali Al-Hamadi menggantikan Aiman Hussein, striker dari Irak. Kemudian dia menarik gelandang terbaik mereka yang tampil bagus menurut saya sepanjang babak pertama, Bazal Rezan digantikan oleh Yusuf Amin. Dan 2 pergantian ini dari 4 pergantian mereka itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yusuf Amin bisa membuat gol, Al-Hamadi bisa mengunci dengan gol kelima. Jadi ini luar biasa buat Irak. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan sebelum mereka melangkah menuju ke markas Vietnam dalam pertandingan kedua. Ini yang membuat mereka nyaman. Karena mereka juga sebelum pertandingan pasti ada rasa was-was menghadapi Indonesia. Namun ketika mereka bisa mendapatkan gol itu dengan satu ada gol bunuh diri dari Jordi Amat, setelah Bazal Rezan bisa membuat gol pertama, saya pikir ini langkah yang bagus. Memang ada gol balasan untuk bisa menaikkan motivasi kita ketika ada umpan dari Rafael Stoic yang dimanfaatkan dengan baik oleh Sain Batinama di penghujung babak pertama. Nah, di babak kedua tentunya STY berharap dia bisa mengubah permainan. Tetapi sebenarnya saya lihat di babak pertama ketika starting 11 disodorkan untuk melihat nama-nama pemain Indonesia, agak terkejut juga dengan Adam Alis main di awal. Ini pertandingan babak
Piala Dunia yang sangat penting, pertandingan tandang yang harus kita amankan. Tapi STY coba bermain dengan cara yang dipikirkan dia, ya semua tergantung dari STY tentunya. Ya, tapi dengan Adam Alis main pertama, ini agak terkejut. Dendi juga main pertama, saya juga agak kaget melihat ini. Ya, mungkin kalau mereka masuk di babak kedua oke. Tapi babak pertama setidaknya ini harus pemain-pemain yang top, yang tough, yang kuat, yang untuk bisa menghadang ini. Itu saya bilang, kalau kita mampu menahan imbang mereka di babak pertama, draw aja, tidak, ini akan membuat mereka frustrasi Irak. Tapi Irak begitu nyaman bermain ketika mereka mendapatkan 2 gol, ya, terlepas dari gol bunuh diri kita. Media olahraga Malaysia, semuanya bola, menyebut timnas Indonesia seperti kena kutukan. Sebab timnas Indonesia selalu terpuruk di fase Piala Dunia. Indonesia selalu terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Ini sudah sering terjadi saat ini melanjutkan ke round ketiga, pastilah ada masalah besar yang akan timnas Indonesia lewati. Seperti kutukan timnas skuad terbaik pun tak bisa mengimbangi kekuatan Piala Dunia karena memang timnas Indonesia baru saja dilahirkan untuk itu. Pertandingan kali ini bisa kita buat pembelajaran. Semuanya bola menuliskan, kalah sekali atau 2 kali di laga kualifikasi hal yang biasa, tetapi 6 kali berhasil melaju ke round ketiga tetapi masih gagal juga. Ini ibarat kutukan buat mereka timnas Indonesia. Tim nasional, timnas Indonesia datang ke markas Irak dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan perlawanan. Namun, nyatanya skuad Garuda pulang babak belur dengan kekalahan 1-5 dari tim tuan rumah. Menanggapi kekalahan itu, penggawa timnas Indonesia, Sain Patinama pun mengingatkan timnya untuk jangan sampai meremehkan lawan. Menurut Sain, percaya diri harus tapi tidak boleh sombong. Pernyataan Sain itu disampaikannya usai timnas Indonesia disikat Irak 1-5 di laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dihajar Irak di Stadion Internasional Basra, Irak pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam WIB. Tim besutan Shin Tae-yong itu tak kuasa menahan gempuran tim tuan rumah dalam laga tersebut. 5 gol untuk Irak dicatatkan oleh Basar Rasan, 20, gol bunuh diri Jordi Amat, Osama Rashid, Yusef Amin, dan Ali Al-Hamadi. Sedangkan, skuad Garuda membalaskan 1 gol via tendangan keras Sain Patinama. Usai pertandingan, Sain mengakui kekuatan singa Mesopotamia julukan timnas Irak dalam laga tersebut. Menurutnya, kondisi mental yang bagus tidak cukup untuk memenangkan pertandingan seperti ini. Jelas Irak adalah tim bagus, ini stadion yang besar, setelah kami memperkecil menjadi 1-2 setelah babak pertama, kami memiliki feeling bagus, kami cukup percaya diri. Kemudian kami kebobolan dari tembakan jarak jauh, kata Sain dalam konferensi pers pasca laga, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Lebih jauh, Sain mengatakan kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk laga selanjutnya. Pemain Viking FK itu mengingatkan, kepercayaan diri tinggi tidak boleh membentuk kesombongan untuk skuad Garuda. Saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong. Ini adalah pembelajaran bagi kami semua, Irak adalah tim bagus, kami akan belajar dari ini, dan selanjutnya kami akan bermain lebih baik, tutur Sain. Untuk berikutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga kedua grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan dihelat di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Pekan ini boleh jadi ingin dilupakan timnas Indonesia dan para suporternya. Dalam hitungan jam, Garuda senior dan junior takluk semua. Dua timnas Indonesia berbeda level usia bertanding, Kamis tanggal 16 November tahun 2023 malam WIB dalam misi berbeda. Indonesia U17 menghadapi Maroko U17 dalam laga penentuan grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara, timnas senior mengawali kiprahnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak di Basra Sport City Stadium, sekitar kurang dari 3 jam setelahnya. Sayangnya, hasil keduanya tidak memuaskan karena semua takluk dari lawan-lawannya. Indonesia U17 yang butuh kemenangan demi menyegel tiket lolos harus takluk dari Maroko U17 dengan skor 1-3.
Tertinggal 2 gol karena penalti Anas Alawi dan Abdelhamid Ait Boutlal, Indonesia U17 sempat memangkas skor lewat tendangan bebas Nabil Asyura. Tapi, Maroko U17 memastikan kemenangan 3-1 lewat gol Mohamed Hamoni pada menit ke-64. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup A dengan 2 poin dan terancam gagal melaju ke 16 besar sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Pasukan Bima Sakti itu harus menggantungkan nasibnya dengan tim lain. Timnas senior juga mendapat kekalahan, tapi dengan skor lebih telak, 1-5. Kondisinya sama, tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum menghidupkan harapan lewat gol Sain Patinama di akhir babak pertama. Dalam posisi kalah 1-2, Indonesia malah kebobolan 3 gol di babak kedua sehingga harus membawa pulang nil poin. Tergabung di grup F, Indonesia sementara ada di posisi terbawah, kalah selisih gol dari Filipina di posisi ketiga. Irak di puncak dengan 3 poin disusul Vietnam. Masih ada 5 laga tersisa yang bisa dimaksimalkan pasukan Sintayong demi menjaga kans lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisakah Garuda Senior melakukannya? Kita tunggu saja. Yang pasti tanggal 16 November tahun 2023 jadi hari yang ingin dilupakan para pemain senior maupun junior Indonesia.